Bapak Ibu, hari ini minggu pertama bulan Juli. Ya, cepat banget waktu berlalu. Dan beberapa bulan ini saya terus berbicara tentang wilayah keluarga. Ya kan, kita tahu bahwa tahun ini topik kita adalah, tema kita adalah pewaris kerajaan Allah, dari 3 pengetahapan untuk kita memahami sebagai pewaris kerajaan Allah. Pertama, tentu kita akan mendalami bahwa kata Tuhan itu sangat amat penting sekali. Nah, Bapak Ibu, minggu lalu saya tidak berkhotbah di sini, tapi saya khotbah di minggu sore. Namun khotbahnya saya ini sebenarnya berseri, Bapak Ibu. Jadi minggu ini kita mau bicara apa? Tentu skupnya tetap masih di bidang keluarga juga, ya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita akan sama-sama untuk melihat dan merenungkan firman Tuhan. Pagi tadi saya khotbah temanya sama, karena ini lingkup pelayanan saya di setiap kali khotbah untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Jadi Bapak Ibu tapi kalau ibadah pagi dan ibadah sore itu nggak masalah sih, karena saya berurutan gitu. Yang agak sedikit persoalan ya ibadah pagi itu. Saya kebagiannya itu biasanya 4 bulan sekali, karena penatua itu ada 4 kan. Jadi setiap awal bulan kami bergantian. Jadi saya dapatnya tadi pagi. Jadi sepanjang 4 bulan itu ketinggalan ya. Kalau yang mereka yang ibadah pagi ya harus ikut ikuti YouTube. Pagi tadi saya bisa selesaikannya cepat banget. Ya, saya mau belajar juga khotbahnya seperti pagi tadi. Ya, enggak sampai setengah jam. Wah, semua senang, senyum. Wah, Babe hari ini khotbahnya bisa cepat. Ya doa saja ya. Biasanya kalau pagi urapannya lebih beda gitu. Agak melekat, jadi mau selesai agak susah selesai gitu. Baik Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Saya kira Bapak Ibu akan baca teks ini, begitu Bapak Ibu baca, Bapak Ibu akan, oh itu lagi ya. Nah, jadi ini memang ditinggalkan untuk terus dibahas sampai dengan selesainya beberapa seri ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya beberapa minggu lalu, bukan beberapa minggu lalu, sebenarnya bulan-bulan lalu dimulai dari kita bicara tentang keluarga. Ya, pertama itu bicara tentang Tuhan, 2 itu bicara tentang keluarga. Kata keluarga itu kita mulai ada 3 bagian, ya ada 3 bagian yang kita bahas Bapak Ibu. Saya istilahkan TKP, ya. Mengapa saya istilahkan TKP? Karena lebih mudah kita ingat. TKP itu apa? T itu adalah Tuhan, K itu adalah kebenaran, P itu pertumbuhan. Ya. Jadi kalau kita bahas Tuhan, kayaknya Tuhan itu nggak perlu dibahas. Tuhan itu hanya dipercaya saja. Kalau dibahas, kita Tuhan nggak kelihatan kan? Ya dipercaya saja Tuhan memang ada. Jadi seperti listrik kan. Listrik memang ada, kalau Bapak Ibu enggak percaya listrik, colokkan aja tangannya itu ke stop kontak, rasakan itu barangnya. Tapi listrik itu kan juga mengalir gitu kan, sama kayak Tuhan. Jadi kita udah bahas, kita sudah pelajari kata Tuhan itu. Nah, karena manusia, karena pertumbuhan itu merujuk kepada manusia, Bapak Ibu. Jadi pertumbuhan merujuk kepada manusia. Karena alam semesta ini yang bisa bertumbuh, benda yang bisa bertumbuh, ya hampir semua benda, kecuali benda mati ya. Hampir semua benda itu bisa bertumbuh. Nah, benda yang memiliki keserupaan dengan Tuhan, karena kita bicarakan Tuhan, maka itu namanya manusia. Hewan tidak kita bahas. Jadi karena manusia itu sifatnya bertumbuh, berubah, yang jadi persoalan itu perubahannya. Berubahnya kemana? Didiamkan juga berubah loh, jangan main-main loh Bapak Ibu. Maka kenapa kita ada namanya agama? Agama itu sebuah guidance ya, sebuah pattern, sebuah patron gitu ya, membawa kita
mengenal namanya Tuhan. Jadi manusia pasti tahu Tuhan. Kalau kata percaya, masih ada yang nggak percaya sebetulnya. Ya, ada yang percaya Tuhan, ada yang tidak percaya Tuhan. Jadi sebelum saya mulai baca sedikit, nah ini kalau siang kan kadang-kadang saya agak santai, jadi saya banyak pakai cerita-cerita. Ini ada konferensi, ya konferensi lalu ada setan senior sama setan junior. Nah mereka lagi diskusi, gitu loh. Lalu setan juniornya bilang sama setan seniornya, bos, dia bilang ada orang percaya Tuhan luar biasa. Dia bilang begitu. Jadi pokoknya semuanya Tuhan aja. Ya, apapun ya dia Tuhan, dia bilang begitu. Ya kan? Nah, apapun yang dia buat pokoknya ada Tuhan. Nah, itu bagus sekali. Terus ada lagi satu tipenya, dia bilang bukan percaya Tuhan tapi percaya hantu. Sedikit hantu. Ini anak Tuhan yang ketuhanannya banget dan kehantuannya banget. Dikit puji Tuhan. Kan bagus kan? Udah enggak? Nah, jadi terlalu percaya sama Tuhan, dia bilang. Nah, yang satu lagi dikit hantu. Ya kan, ngantuk. Ada roh hantu. Ya. Pokoknya capek ada roh hantu. Ya ada begitu loh. Ya, ada yang punya menganut seperti itu. Lalu si setan berdua ini, lalu setan seniornya nggak apa-apa. Yang percaya Tuhan juga nggak apa-apa. Yang percaya hantu juga nggak apa-apa. Tetap kita untung, dia bilang. Kenapa? Yang percaya Tuhan dia nggak perlu cari-cari Tuhan lagi karena dia percaya Tuhan ada, dia bilang. Pokoknya santai aja di rumah. Terlalu percaya sama Tuhan jadi nggak percaya cari Tuhan lagi. Untung juga setan kan. Terus yang percaya hantu yang nggak apa-apa, dia bilang. Kalau yang suka cari-cari digigit hantu, dia lebih takut hantu daripada takut Tuhannya. Nah ini cerita sedikit untuk membuka pikiran. Coba tanya sampingnya, kamu yang mana? Terlalu percaya Tuhan, jadi pokoknya semua Tuhan, serahkan Tuhan saja. Ya kan? Anaknya malah serahkan Tuhan saja. Ya, pokoknya tenang-tenang di rumah saja. Sebetulnya itu tidak salah percaya Tuhan, percaya hantu juga tidak salah, tetapi lebih daripada itu harus percaya apa? Kebenaran. Sebab Tuhan itu nggak kelihatan, ya. Maka pertumbuhan itu harus berkesesuaian dengan Tuhan. Jadi Tuhan, pertumbuhan. Nah pertumbuhan berkesesuaian dengan Tuhan, di tengahnya ada kebenaran. Oke, nah Tuhan dan kebenaran kita jadikan sebagai apa? Sebagai bagian yang memang absolut. Tetapi yang banyak kita bahas hari-hari ini adalah pertumbuhannya. Nah, ayat yang kita baca beberapa bulan ini adalah bicara tentang kekristenan atau disebut orang Kristen. Atau dibilang gereja atau jemaat Tuhan. Dan saya mengistilahkan inilah substansinya. Ya, ada esensinya, dasarnya, ada substansinya. Ada yang sangat mendasar, itu akar. Kalau ini adalah buahnya yang bisa dilihat. Nah buahnya mau model buah apa? Perlu dibahas secara mendetail, maka ayat ini terus dipakai. Minggu lalu kalau tidak salah saya khotbah sore juga ini pakai. Ya, beberapa minggu lalu saya khotbah pagi juga ini saya pakai. Nah sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca ulang, nggak apa-apa ya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11 berkata demikian Bapak Ibu. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya. Ini kalimat harus kasih garis bawahi supaya ini menjadi kata dasarnya.
telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Nah, seorang demi seorang itu sebenarnya adalah doktrin gereja kita, one on one ya. Kalau Anda tahu one on sini itu ada di kaos atau di pintu itu seorang demi seorang. Supaya kamu dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu menjadi kata kunci kehendak Allah. Seringkali saya sebut dengan bahasa bagi sebagian kita agak aneh ya, dikaiosone atau sadaka. Dua bahasa dalam Alkitab, Ibrani dan Yunani. Nah, dikaiosone itu sebetulnya adalah disebut mengenal kebenaran atau mengerti kehendak Allah. Kata mengenal kebenaran itu mengerti kehendak Allah. Namanya dikaiosone. Seperti Abraham, ketika Tuhan bilang sama Abraham, ya namanya belum berubah kan, namanya Abram, nanti anakmu atau keturunanmu bagaikan bintang di langit. Abraham tidak kaget sebetulnya. Dalam ayat itu kan tidak ada cerita tanda dia kaget. Sebab karena dia tahu itu Tuhan bicara. Turunanmu bagaikan bintang di langit. Padahal waktu Tuhan datang kepada bicara itu, dia belum punya anak. Bahkan Alkitab mengatakan usianya sudah cukup lanjut. Tapi begitu dia dengar, dia gak kaget. Kenapa? Karena yang ngomong Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Ya terserah. Tuhan yang ngomong kok. Tuhan ngomong, Tuhan pasti genapi. Lalu Abraham bilang apa? Alkitab bilang, Abraham percaya apa yang Tuhan katakan. Nah, karena Abraham percaya, keluarlah satu kalimat. Alkitab katakan apa? Kepercayaan Abraham dibenarkan. Nah, kata dibenarkan dalam terjemahan Alkitab Yunani Septuaginta disebut dikaiosone juga. Ya, dibenarkan. Tapi sebenarnya bahasa aslinya, bahasa Ibrani, di situ artinya adalah kasih dan keadilan. Nah, Bapak Ibu mulai mengerti kata dibenarkan atau mengerti kehendak Allah adalah mengerti apa? Kasih dan keadilan. Itu penting Bapak, itu kata kuncinya. Kekristenan dimutlakkan. Dimutlakkan artinya diharuskan mengerti kehendak Allah, berarti mengerti apa? Mengerti apa? Kasih dan keadilan. Bapak Ibu, orang Kristen lebih banyak nuntut apa? Kasih. Bapak kita di surga memang sangat mengasihi. Sampai anaknya juga diserahkan buat kita. Tapi jangan lupa, Bapak kita juga adil. Ya, Bapak kita juga adil. Kadang-kadang kita kecewa sama Tuhan. Kita akan berkata begini, jangan-jangan Tuhan udah gak mengasihi saya kali ya. Kok saya doa-doa gak dijawab? Entah dulu Bapak Ibu, jangan-jangan kita cuma doa memenuhi keinginan. Karena kita bilang kalau kamu tidak berdoa, maka engkau dapat apa-apa katanya. Kata Yakobus ya. Kamu nggak berdoa, kamu nggak dapat apa. Kalaupun kamu berdoa, tapi salah doanya. Doanya apa? Doanya cuma hanya keinginan kamu. Tuhan berkati saya, tetangga saya biarin aja. Ini banjir Tuhan. Rumah saya ya bocor mulu Tuhan. Supaya banjirnya enggak masuk rumah saya, pindahkan saja ke tetangga. Kira-kira doa yang seperti itu dijawab enggak? Kalau dijawab itu Tuhanmu, bukan Tuhan kebenaran ya.
Ada nggak sih Tuhan seperti itu? Barangkali ada ya, barangkali ya, barang yang dikali itu loh ya, buat dia banjir ya. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, kita lihat kembali bahwa sangat amat penting mengerti kehendak Allah, itu intinya. Tetapi isunya hari ini saya mau bicara apa? Kalau 2 minggu lalu kita bicara tentang keluarga. Kenapa kita bicara keluarga? Keluarga itu dimulai dengan namanya apa? Betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anak. Di situ ada 2 kata, anak dan Bapak, atau Bapak dan anak-anak. Kalau ada anak, pasti ada Bapak. Ya, pasti ada Bapak. Kalau ada Bapak, pasti ada anak. Nah, kalau Bapak dan anak disebut apa? Keluarga. Kalau ada anak, belum tentu ada Bapak. Betul? Ada anak, belum tentu ada Bapak. Ya, anak kunci kan nggak ada Bapak kunci. Ya, kalau ada Bapak, belum tentu ada anak, betul ya? Betul nggak? Kalau ada Bapak, belum tentu ada anak kan? Nah gitu loh. Oke, jadi sebetulnya kata Bapak dan anak itu menggambar apa? Itu keluarga. Keluarga itulah disebut apa? Disebut hidupnya manusia. Karena hidupnya manusia adalah hidupnya Allah. Hidupnya Allah itu disebut keluarga. Manusia ya, manusia ada di dunia ini karena produk Allah. Siapa keluarga Allah? Ya, siapa keluarga Allah? Orang percaya. Kenapa orang percaya disebut keluarga Allah? Karena orang percaya disebut apa? Lahir baru. Apa yang bisa lahir? Anak toh. Nggak mungkin Bapak yang lahir ya. Anak lahir. Nah, lahir itu sebagai anak. Nah, siapa yang melahirkan kita? Bapak ya. Begitu kita lahir disebut apa? Anak Allah. Maka kita ini keluarga Allah. Ini 2 minggu lalu, saya hanya sedikit kutip aja. Nah, hari ini saya ambil lagi dari ayat ini, 1 kalimat menjadi topik pembahasan. Ayatnya apa? Kalimatnya apa? Nah di sini Bapak Ibu. Menasihati kamu. Jadi dari pembacaan tadi keluar 1 kalimat, menasehati kamu. Hari ini yang menjadi kata kunci adalah menasehati kamu. Bilang sama sampingnya, sedang menasehati kamu loh. Betul tidak? Kalau kita baca, diteliti di rumah, itu dengan sangat loh. Ya. Berarti nasihat itu penting nggak? Penting. Saya coba memberikan satu pengertian buat Bapak Ibu. Nasihat penting. Makan penting nggak? Penting. Makan apa? Nasi ya. Karena kita Indonesia kalau nggak makan nasi rasanya kurang ya. Saya biasa bawa teman-teman ke Israel. Itu kalau udah makan sana makan sini belum makan nasi putih dia belum cukup. Nah kalau saya punya teman Kak Sam itu katanya sih mertuanya atau mamanya saya lupa waktu itu. Itu kalau belum makan nasi putih dia itu bisa pingsan dia bilang. Padahal udah dikasih makan ketupat. Udah selesai makan ketupat dia bilang Sam ini udah jam 12 cari makan yuk. Loh tadi makan udah makan ketupat. Itu ketupat. Bukan nasi. Lalu dikasih makan bakpao. Tetap kalau belum ketemu nasi, ya. Lalu sampailah ke 1 tahun makan nasi goreng. Nasi goreng loh Pak Bu. Udah selesai makan nasi goreng. Sam, cari nasi putih. Ya dia ngomong, ya saya juga nggak tahu benar atau tidak. Saya hanya pinjam. Memang ada yang seperti itu. Nah saya ketemu tuh biasanya kalau Israel. Itu kalau nggak ketemu nasi, aduh saya sebagai bimbing rohani itu habis ya. Nanti Pak
Pak Pendeta, siang makan nasi enggak? Oh, siang makan nasi. Kalau pagi apa? Pagi hanya breakfast, makan seadanya restoran, ya. Ya, tapi enak juga sih makanannya. Kalau siang makan nasi sepuasnya. Nasi apa? Nasi Timur Tengah. Adalah ya nasi Timur Tengah, kadang ada nasi. Kalau sore, nah sore kembali lagi makanan restoran. Waduh, biasanya di situ Anda makanannya enak-enak. Cuman enak-enak belum tentu cocok gitu aja. Oke, nah saya coba membuka sedikit tentang soal nasi. Kita semua orang Indonesia suka makan nasi, ya. Maka perlu dinasehati. Tahu nggak nasi itu dari mana? Hah? Dari mana? Beras kan? Betul ya? Nasi itu dari beras. Tahu nggak beras itu dari mana? Beras kan padi kan? Padi dari mana? Padi itu nggak dibikin loh, ya. Padi itu ditanam. Tahu nggak tanam itu repot nggak? Sebagian kita mungkin kurang memahami kali ya. Kalau saya ini pernah, ya. Walaupun saya ini besar di kota besar, tapi lahir saya di kampung. Papa saya menjadi petani, ya. Petani dan dia pernah nanam padi. Betapa repotnya loh tanam padi loh. Dari benih ditaruh satu-satu. Setelah udah tumbuh dicabut lagi, dipisahin, baru ditanam lagi. Udah ditanam sampai tertentu dipotong lagi, kemudian dijagain, dia tumbuh. Kalau udah berbulir dijagain, kalau enggak dimakan burung. Betul nggak? Setelah dipetik lalu dijual ke pasar, yang makan bapak, ibu, dan saya. Saya tanya, pernah nggak berdoa buat petani? Nah itu dia. Karena bapak ibu punya duit kan, main beli aja. Maka saya punya guru nih, guru saya bilang, Ton, orang yang punya duit kecenderungan tuh sombong. Saya kaget juga. Kalau gitu nggak boleh punya duit, bukan begitu. Maksudnya duit memang bisa beli semua yang ada, tapi kamu ingat semua yang ada itu ada prosesnya. Kendati pun kamu punya duit, belanjakan kue, belanjakan itu namanya beras, tapi ada prosesnya, pergumulannya. Pernah nggak kamu doakan dia? Nah kadang-kadang kita bilang, itu kan sudah memang nasibnya dia. Wah itu kan sombong kan. Bilang sama sampingnya, pengkhotbah nggak ngomongin kamu loh. Betul nggak? Nah kalau hari ini sudah dengan nasihat gimana? Halo, gimana? Sebelum makan, jangan cuma doa, Tuhan, kudus sucikan makan ini, berikan rasa nyaman makan ini, berikan kekuatan untuk menyantapnya Tuhan. Bukan gitu. Tuhan terima kasih ada nasi ini tersaji di rumah. Yang masak mbok, yang nyuci juga mbok. Ya diberkati. Ya kalau tidak ada mbok mungkin istri. Berkati toh. Coba kalau mereka yang nyucinya saking kesel ya, coba ya. Enggak sih, enggak ada begitu. Dia saking marah dia, ya lo mau apa lo? Udah, enggak tahu kan? Ih nyaman lo, aroma pandan. Ya kalau pandan masih nggak apa-apa, ini kok ada aroma pete. Ya iyalah Simbo habis makan pete. Enggak begitu. Nah hanya contoh-contoh aja ya. Ini kan nasihat toh. Sebenarnya yang begini kurang dinasehati kan. Ini bicara umum-umumnya Bapak Ibu. Maka itu ya sekarang contoh lagi kalau kita makan kue. Pernah nggak kita berdoa? Kita cuma berdoa hanya apa? Kamu berdoa cuman untuk dirimu sendiri. Tuhan terima kasih kuenya, kursucikannya, makan. Itu yang bikin. Kita punya saudara loh, teman kita nih bikin kue. Saya tiba-tiba jadi mau pakai dia ya. Nggak apa-apa lah dia. Tapi ini kejadian benar-benar kejadian sangat saya pergi doakan dia. Dia itu pengusaha jual kue, ya, bikin kue gitu. Dia jual kue, mungkin satu sisi kita anggap dia cari duit, ya betul lah, ya. Tetapi di sisi lain kan karena dia jual kue kan ada orang lain tertolong kan, betul nggak? Nah, ketika dia bikin pesanan kue, nggak tahu kue ulang tahun kue apa, dia bilang banyak, itu ulang tahun aja tuh ya, pesan banyak, tapi udah agak malam, bahannya kurang. Lalu pergi
cari tambahan bahannya. Naik motor keluar jam 8 malam, nggak jauh dari rumah, ada motor balapan 2. Ditabrak sama motor. Mukanya remuk loh. Saya nggak tahu keluarganya ada di sini enggak. Saya pergi doakan, Bapak Ibu harus berdoalah ya. Ini perlu pertolongan wanita satu ini. Masih muda. Saya pergi, saya nangis, saya bilang. Karena buat apa dia lakukan itu? Ini memang pencarian dia. Nah ini kadang-kadang kita nggak ngerti kan, betul enggak? Coba Bapak Ibu tiap kali kalau buat apa saja, di mana saya, kapan saya berdoa tapi untuk orang lain. Ini nasihat penting. Ya. Udah paham ya? Nah, hari ini saya menyampaikan ini peran ya. Peran siapa? Maka nasihat ini ya adalah peran pembapaan, peran keluarga itu menasehati. Peran ya, peran pembapaan. Kata pembapaan itu bukan hanya seorang bapak. Peran pembapaan itu peran Allah di sorga. Allah itu sifatnya adalah menasehati Anda dan saya. Allah itu tidak menyakiti. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau yang namanya nasihat enak atau tidak enak? Banyak orang gak suka dinasehati. Bawel lo katanya. Betul gak? Terutama ibu-ibu yang banyak nasihat. Ya, di rumah itu ibu-ibu yang suka nasihati anaknya. Terus anaknya bilang apa? Jangan terlalu bawel lah, ini zaman modern, semua udah pakai gadget. Hati-hati ya. Nasihati tujuannya untuk apa? Supaya kita mengerti kehendak Allah. Tahu apa arti kehendak Allah? Kehendak Allah, perhatikan Bapak Ibu ya. Kehendak Allah atas manusia itu adalah masa depan penuh pengharapan. Bagaimana kita bisa punya pengharapan jikalau hidup kita selalu membuat kesalahan? Perhatikan firman Tuhan berkata demikian. Bukan tangan Tuhan tidak cukup panjang untuk menjamah kita. Jangan juga bukan telinga Tuhan tidak cukup tajam mendengar seruanmu. Sehingga harapanmu selalu kandas. Yang menjadi jurang pemisah apa? Kejahatanmu. Kadang-kadang begini Pak, dosa bukan kita melakukan suatu pelanggaran dosa. Sekedar itu. Tetapi kita tidak melakukan kehendak Allah, itu juga dosa. Allah menghendaki kita apa? Kita tidak lakukan, itu juga dosa. Contoh, mungkin ada seseorang di luar lagi bergumul dalam banyak hal. Tetapi kita nggak berdoa. Yang kita doa cuma hanya buat kita aja. Terus dia timbul masalah. Kan Tuhan katakan apa? Kita harus saling apa? Mendoakan. Itu pesan. Nah, Bapak Ibu khotbah-khotbah seperti ini kurang disuarakan di gereja. Maka peran Bapak di sorga, ya, jadi peran pembapaan itu adalah menasihati. Melalui apa? Yang pertama, melalui kebenaran, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu saya mau tanya, bangun pagi sampai sekarang udah baca kitab belum? Udah baca renungan gembala belum? Biasanya saya ketanya, hari ini renungannya apa? Nggak tahu. Gembala nulis siang dan malam, bukan siang sampai malam, bukan ya. Nulis di mana saja, kapan saja, kadang-kadang kena ngomel. Kamu main gadget aja. Padahal saya bukan main gadget. Gadget kemudian dimainin. Saya sedang, setiap kali ada pewahyuan, saya tulis. Tapi kadang-kadang orang nggak ngerti saya buat apa. Dianggap saya buat main gadget. Akhirnya saya beli barang beginian nih. Jadi kalau supaya gak dianggap main gadget, saya tulis di sini. Tapi kan barangnya nggak bisa dibawa kemana-mana. Ya kayaknya aneh-aneh gitu ya. Lagi jalan tiba-tiba keluarin iPad gitu ya. Bukan pengusaha, saya bukan pemain saham gitu loh ya.
Jadi hanya paling cocok ya gadget aja lah gitu. Biarinlah orang mau ngomong apa, yang penting aku tidak lakukan apa yang dia omong gitu loh kan. Nah saya bikin, tapi nggak dibaca. Jangankan didoakan. Tanya sampingnya, pernah nggak doakan gembalamu renungannya? Gimana mau doakan, baca aja kakak pernah. Yang ada coba apa? Kadang-kadang kasih catatan. Tulisannya sangat menyakiti. Nah, itu. Yang namanya firman Tuhan. Masa sih firman Tuhan datang menyakiti kamu? Itu. Jadi kebenaran ya, Tuhan berbicara sama kita. Kadang-kadang kita oh Tuhan bicara sama saya loh. Tuhan sedang menasihati saya. Pakai apa? Ya pakai Alkitab. Kita jangan terlalu spiritisme lah. Saya dengar suaranya audible. Tuhan berdiri depan saya, putih wajahnya. Ya terserahlah, ya saya juga tidak mengatakan iya atau tidak. Tapi udahlah, ini sudah cukup. Ya, Tuhan bicara melalui Alkitab. Yang kedua, Tuhan bicara melalui keluarga. Maka peran pembapaan turun kepada papa, mama di rumah yang tukang nasihati kita. Saya besar nggak sama orang tua. Sejak kecil saya sudah bukan diadopsi. Saya sejak kecil udah pisah sama orang tua. Umur 8-9 tahun saya udah ke Jakarta. Tinggal sama keluarga lain. Tapi bersyukur keluarga ini bisa mendidik saya. Kendati pun didiknya aduh keras banget. Ini orang Tiongkok keras-keras banget. Tapi waktu dulu saya dididik itu saya marah-marah. Kenapa dia didik saya? Karena saya nakal. Ya bayangin aja Pak, Bu. Kayak kami berdua di rumah itu. Satu anak dia, anak kandung. Satu saya ini anak ketemu. Ya hanya dititipin aja gitu. Itu kalau malam udah jam 9. Ya pada tidur kami keluar dari genteng. Ya kan, nah, keluar dari genteng, main ke rumah teman ya. Nanti baliknya lagi, naik lagi genteng. Terus sekarang si bapak itu, dia suka ngintip. Woi anaknya tidur, kenapa? Kami bantalnya ditutup, saya selimut. Iya kan. Nah satu hari dia pinter. Dia masuk ke dalam, dia lihat, wih selimut. Bukan anaknya sama saya. Wah satu hari dia tungguin kami pulang. Begitu muncul di plafon, habis dipukulin kami berdua. Terus waktu itu kita bilang apa? Ini bapak nih galak banget, jahat banget. Kita marah. Padahal dia lagi nasihati kita. Nah sekarang saya baru tahu bahwa peran nasihat itu sangat penting. Oleh karena didikan dia, saya ada hari ini loh. Pagi-pagi dia ini bapak teladannya luar biasa. Pagi-pagi dia jogging. Jadi saya ngeliatin ini Pak Tua ini jogging ngapain? Ya saya waktu itu masih remaja gitu. Saya ikutlah pagi-pagi jogging. Akhirnya saya suka jogging. Saya jogging tanyanya itu dari saya remaja sampai hari ini. Saya jogging bukan karena saya divonis dokter kolesterol tinggi, diabetes baru jogging. Ada yang kadang-kadang kan dokter udah temukan penyakit baru jogging. Jogging sampai bawa beban penyakit gitu loh. Itu udah terlambat Bapak Ibu. Nggak ada gunanya juga sih jogging begitu. Karena apa? Bebannya itu yang ini Anda. Jogging itu menjadi gaya hidup. Bukan karena ada masalah. Nah saya jogging segala macam itu ya dari saya remaja. Sampai hari ini saya tetap masih jogging. Ya dulu lari ya, sekarang ya jalan aja lah gitu loh. Ini bicara tentang nasihat, mulai itu pembapaan. Nah saya kepada anak-anak juga sama. Tanya anak-anak saya semua, bagaimana saya menasihati mereka. Pertama teladan dong, contoh apa yang saya ajarkan dia dan itu yang saya lakukan. Ya, kalau mereka ya waktu masih anak-anak tanyanya aja, itu kalau pagi-pagi saya punya pistol air. Pokoknya kalau jam 5 dia nggak bangun saya semprotin. Semua sama saya semprotin. Bangun, cuci muka, ketemu papa dan mama. Kita doa, mesbah keluarga. Baca kitab, saya jelaskan sedikit, lalu menyembah doa, saya berkati pergi sekolah. Sampai usia
dia dewasa, udah punya anak, udah nggak lagi. Masa saya pagi-pagi rumah dia lagi? Ya enggak, tanya aja mereka itu. Bagaimana tentang mereka kehidupannya? Ya, walau-alam lah. Tugas saya sudah lakukan. Ya, saya jadi contoh. Itu nasihat keluarga. Allah berbicara pada kita, maka itu penting sekali. Dengan saya dan ibu membuat seperti itu, pasti kami juga dapat berkatnya. Ya. Jadi ini penting Bapak Ibu. Saya menasihati Bapak Ibu supaya mempunyai ya minimal menangkap sesuatu, selepas ini udah bisa mengambil sebuah keputusan. Gereja Tuhan, nah kalau kita juga udah gak baca Alkitab, papa mamanya pagi-pagi masih ngorok, wah ini dia ya. Lalu siapa yang nasihati kita? Ya kan? Ada gereja yang nasihati. Ya, hari Minggu. Yang jadi masalah juga gak mau ke gereja. Nah ini dia kan persoalan kan ya. Atau ke gereja online. Salah gak semua itu? Saya gak bilang salah Bapak Ibu. Cuman kalau kita belajar sana ambil sebagian, sini sebagian, ya kalau ketemu. Kalau gak ketemu kan jadi gado-gado kan ya. Gado-gado masih enak. Jadi kita perlu berkesesuaian apa yang disampaikan. Udah paham Bapak Ibu? Jadi peran pembapaan Tuhan yang akan menasihat kita melalui apa? Kebenaran, sama-sama kebenaran, keluarga, dan gereja. Ketiga hal ini adalah institusinya Tuhan. Penting hormati dan hargai kebenaran. Artinya Alkitab, keluarga. Seburuk apapun, saya gunakan bahasa seburuk itu kurang bagus ya. Apapun alasan yang namanya keluargamu, bapak kamu mungkin kurang berpendidikan, galak mabok-mabokan. Ya, udah jangan lihat maboknya, lihat sisi baiknya juga. Segelap-gelap apapun masih ada terangnya lah. Ya kan? Penting, jangan jeleknya. Ya, lihat kebaikannya. Nah, ini sangat penting sekali. Dan juga gereja. Nah, tiga hal ini kita terus hormati. Ya, kita nggak bisa, nggak punya hak Bapak Ibu. Kita itu mengkritikin atau kita menjas gitu, atau kita menjelekkan gitu, atau kita bully kebenaran dan keluarga dan gereja dengan cuma hanya ego kita. Untung kagak ada, ruginya banyak. Ya, untung kagak ada, ruginya banyak Bapak Ibu. Jadi hormati, berkati aja. Ah itu dia ya nasihatnya. Nah nasihat untuk apa nih? Nasihat mengerti kehendak Allah. Tadi kan itu dia bilang nasihat mengerti kehendak Allah. Allah memakai lembaga ini menasehati kita untuk mengerti kehendak Dia. Bukan kehendak kita. Udah paham Bapak Ibu? Nah, khotbahnya hari ini sebetulnya sederhana aja sih, ya. Lalu sekarang yang harus kita mengerti itu apa? Kehendak Allah. Ini dia. Berikutnya. Ayat ini. Bapak Ibu, perhatikan kita ini bisa percaya Yesus disebabkan karena ada bangsa Israel. Di dalam kitab Yohanes pasal 4 dikatakan bahwa keselamatan dari mana? Keselamatan dari bangsa Yahudi. Sebetulnya Tuhan kita itu bukan Tuhan bangsa Yahudi. Tuhan kita adalah Tuhan dari surga. Tetapi Dia menyatakan diri menggunakan orang Yahudi, Israel. Sebagai sampel, sebagai gambaran. Setelah perbudakan dipanggil keluar, maka dibuatlah yang namanya agama. Agama itulah Bapak Ibu punya hukum. Ya. Di atas Gunung Sinai Tuhan berbicara sama Musa. Jadi Bapak Ibu kalau saya pakai ini namanya apa nih, Bro? Bro Sukardi Paslah. Ini namanya apa? Ini yang aku pegang. iPad. iPad itu Apple ya. Barang ini ya bahasa Inggrisnya sebenarnya apa? Tablet. Ya.
Steve Jobs ini buat ini itu sebenarnya ketinggalan. Pertama kali Tuhan tulis di Gunung Sinai di atas tablet. Pakai tangan kan. Nah yang itu siapa? Ini ayatnya. Ini disebut perintah, 10 perintah. Yang membawa bangsa Israel keluar dan masuk ke tanah perjanjian. Ini yang mesti diajarkan, mesti mengerti. Inilah kehendak Allah. Nah, saya bacakan Bapak Ibu, tolong diperhatikan aja. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Perhatikan Bapak Ibu, supaya kamu seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Perhatikan baik-baik. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang janjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu begitu baca ini, tulisan Tuhan yang disebut 10 perintah, lahirlah namanya Hukum Taurat 613. Lalu keluarlah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Hanya 10 perintah ini dimulainya. Menurut Bapak Ibu ini penting enggak? Nah ini perlu diajarkan. Apa simpulannya di sini? Ini yang bisa membuat kita panjang umur. Kata panjang umur ini bukan berarti kita nanti hidupnya lama. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu kita akan Kita akan mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Sebetulnya kita akan mengalami yang namanya kehidupan yang kekal dari ayat ini. Apa yang diajarkannya? Sebetulnya ini di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini sama bunyinya. Kasihlah Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Inilah hukum Allah. Jadi sebetulnya yang menjadi kata kuncinya Bapak Ibu, yang harus dinasehati kita kepada anak-anak atau kita sendiri harus hidupi menjadi teladan di tengah keluarga kita adalah apa? Kasihlah Allahmu. Bilang, kasihlah Allahmu dengan apa? Segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itu yang harus kita ajarkan. Supaya apa? Nah, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah apa? Mengasihi Allah dengan segala kekuatan. Kalau kita mengasihi Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Hukum kerajaan Allah hanya satu, yaitu adalah kasih. Bilang kasih. Dari kemarin khotbahnya itu mulu, Babe. Iyalah, ini aja susah dijalankan kok. Kalau saya khotbah yang lain lagi lebih bingung lagi, betul nggak? Ini dulu. Aku udah mengasihi Tuhan kok. Siapa yang udah mengasihi Tuhan? Pasti semua bilang aku udah. Pokoknya aku ke gereja. Ya ke gereja juga kecoa ada Pak Bu. Ya kan? Kemarin ada tikus di belakang saya. Yuk ke gereja juga. Maaf ya. Bukan itu sebetulnya. Ke gereja itu memang Anda punya agama. Ya. Tahu nggak mengasihi Tuhan apa? Ayo kita lihat. Ya.
ini dia deh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pak Bu, aku mau nanya, ya, dari pembacaan ini yang menjadi kata kunci ada apa? Kehendak Allah apa? Halo? Apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal produk dari mana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti begitu besar kasih Allah akan kehidupan Anda dan saya, maka ia karuniakan Yesus supaya terciptalah hidup yang kekal buat orang yang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, berkatnya apa? Halo, apa? Hidup kekal. Hidup kekal itu bukan hanya akan datang, sekarang kita sudah mengalami perjanjian hidup kekal. Salah satu contoh sederhana. Ya, contoh sederhana. Kalau Anda dan saya menjadi warga negara Indonesia, tinggal di luar negeri. Pertanyaan saya, kalau kita di luar negeri, kita orang Indonesia tinggal di luar negeri, kalau ada persoalan Indonesia intervensi enggak? Ikut campur enggak? Ikut campur. Ya, waktu zaman Covid ya, warga negara Indonesia yang ada di Wuhan semua dibawa pulang mereka, ya kan? Artinya Indonesia punya tanggung jawab sama. Setiap orang yang menjadi warga kerajaan Allah, dia itu memiliki apa? Jaminan hidup yang kekal. Kekal itu akan datang di mana itu? Di kerajaan 1000 tahun dan dunia yang baru. Ya. Jadi kemarin saya coba tanya, siapa yang mau hidup kekal di surga? Siapa yang mau hidup kekal di surga? Nah, sekarang pintar, semua nggak mau angkat tangan. Jadi hidup kekal di surga, nanti kalau Yesus datang, surga tinggal siapa? Ya, Yesus datang kedua kali, tinggal di kerajaan 1000 tahun, lalu dunia yang baru datang dari surga. Ya nggak balik dari surga lagi. Jadi orang yang hidup kekal di surga apa? Bikin gereja Sungai Yordan lagi. Nah, jadi hidup kekal itu di mana? Hidup yang kekal itu ada di dunia yang baru, Yerusalem baru. Ini mesti mengerti dulu, nasihati supaya kita tuh punya satu pemahaman yang jelas gitu. Ya, oke? Ya, jadi Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah, kehendaknya supaya setiap orang kasih Allah mengorbankan anaknya supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Pertanyaan saya berikutnya, bagaimana Anda dan saya memperoleh hidup yang kekal? Kan itu yang penting kan, betul nggak? Jawabannya cuma satu, karena Tuhan mengasihi kita, maka dia korbankan anaknya supaya Anda dan saya memperoleh hidup yang kekal. Kembalikannya kita harus mengasihi Tuhan. Bilang mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hati. Segenap apa? Jiwa. Segenap kekuatan. Maka kita peroleh hidup yang kekal. Coba tanya sampingnya, udah belum? Siapa yang sudah mengasihi Tuhan? Tolong. Halo? Bisa lambaikan tangan? Jadi Anda mau hidup kekal enggak? Siapa yang sudah mengasihi Tuhan segenap hati? Hah? Oh, jadi memang belum mengasihi Tuhan sepenuh hati kan? Jadi Bapak Ibu ingat, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bonusnya adalah hidup kekal. Tapi kita mesti mengerti bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini yang terakhir. Ini dia nih. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, supaya kita hidup kekal kan. Jadi kita pun wajib apa? Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bilang sama sampingnya, kasih musuhmu itu hidup yang kekal. Kasih musuh itu hidup yang kekal. Musuh itu siapa sih? Ada yang punya musuh sama pohon?
Enggak lah. Sama anjing? Ya enggak lah. Sama Ricky anjing mah bersahabat kali. Teman di meja makan ya. Udah enggak ya? Betul enggak? Enggak seperti itu. Tapi musuh kita siapa? Ya manusia. Kadang-kadang istri, kadang suami. Ya kan? Betul enggak? Kalau ayah sih jarang lah musuh sama anaknya. Anak sama ayah ada juga karena sering diomelin. Waduh, bencinya ampun-ampunan. Ngelihat bapaknya pulang, kapan dia pergi katanya. Saya pernah melayani ada orang, saya tanya bahasa biasa, nggak tahu tuh kapan bapak gue mati, dia bilang. Dia merasa nggak nyaman bapaknya ada. Nah itu jadi musuh dan umurnya pendek. Seburuk apapun pandangan kita terhadap orang yang harus kita hormati, dan pandangnya itulah yang kita alami. Paham ya? Orang yang harus kita hormati. Orang yang memang statusnya harus kita hormati, kendati pun tidak layak untuk kita hormati. Kalau kamu tidak menghormati, hidupmu dipotong. Karena itu perintah firman toh. Kasih sesamamu. Dan itulah hukum kekekalan Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya kalau ini diajarkannya gimana nih dikatakan ya. Berikutnya di Ibrani pasal 12 ayat 5 dikatakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Hari ini anggaplah sedang diperingatkannya. Jangan putus asa. Bersyukur. Jadi hari ini isu kita apa nasihatnya? Kasih catatan siapa musuh kita. Sebelum dia atau Anda yang dipanggil Tuhan berdamai dulu. Daripada nanti salah satu masuk neraka. Oh dia sih nggak masuk neraka lah ya kalau Anda musuh dia. Yang musuhi dia yang masuk. Ya, cepat beresin, bilangin, minta maaf. Ya, karena Tuhan tebus buat dia juga kok. Tuhan mati buat dia juga. Kan dia manusia. Dia produknya Allah. Walaupun kulitnya beda, ya. Wah, ini pengajaran hari ini memang cukup pedas. Tapi ya memang kebenaran Bapak Ibu. Ya. Jadi hukumnya cuma kasih. Seringkali saya menggunakan istilah ini loh Bapak Ibu. Kasih itu adalah identik dari shalom. Kita gampang shalom Bapak Ibu. Ya di gereja. Ada yang nanya saya, Pastor, jemaat Bapak gimana? Jemaat saya bagus-bagus. Jauh-jauh ketemu saya udah senyum-senyum. Shalom Pak Penatua. Tapi aku ngintip itu di CCTV. Ya kan. Kadang-kadang lagi khotbah, sibuk nggak tahu bikin apa tuh dia tuh. Nah itu dia. Kasih itu tidak usah diperlihatkan, tapi dijalani, dihormati. Itu shalom. Maka itu shalom, damai sejahtera itu disebabkan apa? Kita mengasihi. Kalau ada orang yang bersalah sama kita, dia keluar pintu kiri, kita keluar pintu kanan. Kalau dia musuh kita, enggak kan? Justru kita cari mana dia keluar, datang kepada dia, shalom, mengasihi dia. Ya, berarti apa? Kalau dia salah kita mengampuni. Selesai toh. Dia salah kita ngampuni. Ketemu dia. Kalau dia benar apa? Minta ampun. Kira-kira ada musuh nggak di hidup ini? Damai Bapak Ibu. Kalau dunia bisa semua itu, nggak perlu ada PBB. Benar. Nggak perlu ada KPK. Karena kita tahu bukan kita punya. Ya kan? Nah Bapak Ibu ini perlu diajarkan sejak dini. Ya, peran siapa? Peran kebenaran, keluarga, dan gereja. Keluarga ya orang tua dari kecil kata Alkitab. Apabila kau duduk, engkau pergi,
bicarakan dan jadi teladan. Saya seringkali bilang sama istri saya, bilang sama anak saya, lu ngapain urusin dia? Dia ngomongin kamu, dia tuh butuh makan. Kalau lu layani, kenyang dia. Ngerti nggak? Ada yang ngomongin saya, wah di Facebook macam-macam. Tahu nggak Pak? Itu kalau dibiarkan kebenaran, berita bisa jadi kebenaran. Tetap bukan kebenaran. Nanti orang akan anggap itu benar, biarkan aja orang anggap, tetap itu nggak benar. Terus kita balas, wah makanan dia langsung, wah itu dia. Nggak mau Pak Bu. Ya, ada banyak hal kadang-kadang saya dibully di Facebook. Ya udah kalau lu nggak suka ya gua nggak mau muncul lagi. Ya kan, kadang-kadang aku suka makan, aku suka tampil ya. Ada yang bilang pendeta mentang-mentang nyawa duit makan mulu. Ya udah gua nggak mau lagi. Ada yang bilang, masa bodoh be, itu kan bukan urusan babe ya. Bukan itu, kalau mengganggu dia ngapain, gue bilang. Itu tipe ke saya. Saya nggak tahu lah kalau bapak ibu nggak cocok, nggak apa-apa, anggap saya ini nasihat. Tapi nasihat itu kan, nasihat ini dipakai, ya pasti ada keuntungan. Nggak dipakai juga nggak masuk neraka lah, ya. Ini cuma nasihat aja. Tapi yang tadi itu mengampuni orang lain itu harus. Oke, ya, ini udah selesai. Nah, sekarang kita mau deklarasi nih sama-sama. Ayo bangkit diri. Tadi saya janji setengah jam, tapi lebih ya. Khotbah siang itu selalu mau mencapai lebih 15 menit malah lagi. Saya kadang-kadang bingung juga sama saya kalau khotbah siang. Bingung sendiri dengan saya sendiri, benar. Ya sama-sama yuk kita deklarasi. Sudah? 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bilang apa? Amin. Satu lagi. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bilang apa? Amin. Coba di sini, geram nggak hatinya? Oh enggak. Yang terakhir. 2, 3. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Amin. Bilang sama sampingnya, hari ini Injilnya nasihat supaya sehat walafiat, panjang umur, hidup kekal, berkat rezeki banyak. Ya, kalau orang Teochew apa? Ya tipu nyagao sengli tuatan, cingin king lain. Nggak ngerti nggak apa-apa, aku juga nggak tahu benar atau tidak.